Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Untuk pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat Kang Dayat ya, sudah mengirimkan ceritanya. Dan seperti inilah cara saya membawakannya ya Kang. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya Kang Dayat, yuk kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Penulis berkata, Assalamualaikum, salam sejahtera buat sahabat semua dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga saja selalu sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Baik, kali ini penulis akan bercerita masih tentang kehidupan yang pernah penulis alami dan tentunya kisah nyata. Karena dibully, nyari syirik, susuk pengasihan. Semoga berkenan, dan ini dia kisahnya. Kehidupan memang keras, sehingga banyak manusia di muka bumi ini berusaha dengan segala cara untuk memperjuangkan hidupnya. Penderitaan, kedukaan, akibat kegagalan, bahkan akibat hinaan dari lingkungan hidupnya. Karena itu semua bisa menjadikan sebagian manusia menjadi lemah imannya, sehingga menempuh jalan yang salah, yang tentunya jalan yang dimurkai Tuhan. Maka dari itu, jagalah keimanan agar diri dapat selamat dunia dan akhirat. Pak, Dayat mau melanjutkan sekolahnya nggak mau di kampung kita ini ya Pak? Soalnya di kampung kita nggak ada sekolah yang bagus. Suatu hari aku meminta izin kepada bapak untuk memilih melanjutkan sekolah di luar kampungku. Sesaat bapak hanya tersenyum hampa menanggapi permintaanku. Lalu bapak menjawab dengan lembut, Dayat, bapak mengerti apa yang Dayat inginkan. Tapi Dayat kan tahu kondisi keuangan kita. Bapak nggak punya kemampuan untuk menyekolahkan Dayat di kota, ujarnya dengan raut wajah sedih. Iya Pak, Dayat paham. Tapi Pak, Dayat janji nggak akan macam-macam dan akan berusaha sehemat mungkin sehingga tidak bakal menyusahkan Bapak sama Umi. Bujuku, meyakinkan Bapak. Iya, tapi di sana kamu tinggal di mana? Lalu Bapak bertanya kepadaku. Jujur, aku gak tega melihat Bapak merasa sedih dan khawatir akan keinginanku. Nggak usah Bapak pikirkan itu Pak. Pokoknya nanti pasti dapat tempat tinggal yang aman buat Dayat, jawabku lagi. Singkat cerita akhirnya Bapak memberi izin dan aku pun berangkat dengan penuh keyakinan untuk melanjutkan sekolahku di kota. Dengan perbekalan nilai NEM lumayan tinggi, alhamdulillah aku bisa masuk di SMA favorit yang ada di kota BKN. Hari demi hari aku jalani hidup sekolah yang jauh dari orang tua dengan semangat. Walau tidak mudah, kekurangan itu sudah pasti. Namun hal itu tidaklah membuat aku patah semangat. Namun karena aku berasal dari kampung yang biasa disebut anak trans atau anak transmigrasi, sedikit menjadi permasalahan dalam hidupku. Menyandang sebagai anak trans sangat menyakitkan. Apalagi aku bersekolah di SMA favorit yang mayoritas anak-anak orang kaya. Hari-hari aku hanya jadi objek bully. Aku selalu jadi bahan ejekan. Ya, aku menyadari dari segi penampilan atau pakaian saja sudah jelas aku paling rendah. Hati siapa yang tak sakit dan sedih diperlakukan seperti itu? Demikian pula dengan diriku. Tapi biarlah, yang penting aku bisa sekolah dan tidak pernah aku menyusahkan orang lain. Demikian keyakinanku. Walau di saat aku tengah sendiri, tak jarang aku menitikkan air mata. Pada suatu hari, ketika jam pelajaran olahraga, aku mengalami pembulian lagi. Dan parahnya bukan cuma dari teman sesama siswa saja, justru dari guru olahragaku. Seperti biasa, aku hanya bisa diam, tak bisa berbuat apa-apa. Sedang mereka dengan sukacita menghinaku. Singkat cerita, pada hari Kamis malam Jumat selepas sholat maghrib, karena mungkin cukup lelah, baik fisik maupun pikiranku, akhirnya aku pun tertidur. Sedikit aku ceritakan, di kota BKN aku tidak ngekos atau sewa rumah, melainkan aku tinggal di kantor kehutanan yang ada di Jalan Sisingamangaraja.
Aku jadi penjaga kantor itu, dengan tugas menjaga kantor, membersihkan luar dalam, dan lain sebagainya. Karena sudah jelas orang tuaku tidak punya kemampuan untuk membayar uang kos, apalagi sewa rumah. Tempat tidurku alhamdulillah ada ruang yang disekat triplek, tapi aku sangat bersyukur bisa tinggal di situ tanpa harus keluar uang untuk ngekos. Lanjut cerita. Selepas sholat fardu maghrib, aku tertidur, ditambah cuaca di luar tengah hujan deras sejak sore tadi. Tiba-tiba, aku terbangun dari tidur lelapku. Namun ketika aku terbangun, suasana di kamarku begitu gelap. Mati lampu nih, pikirku. Di dalam kegelapan saat itu, tiba-tiba sayup ku dengar suara gamelan Jawa atau alunan musik tradisional Jawa. Namun aku teringat kalau di seputaran tempat tinggalku tidak ada orang Jawa. Di tengah memikirkan alunan musik itu, tercium hidungku aroma wangi yang begitu kuat, seakan memenuhi ruang tidurku. Aku mencoba mengingat-ingat wangi apa itu. Ya, itu seperti wangi daun pandan. Perlahan aku bangkit dari tidurku. Aku duduk di sudut ruang itu. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan sosok yang tengah duduk di kursi sudut ruangan itu. Walau gelap, namun masih bisa terlihat, walau samar, karena tempias sinar lampu samping kantor yang masuk dari celah ventilasi jendela ternyata tidak sedang mati lampu. Tapi kenapa di kamarku mati lampu? Aku kan tidak mematikan lampu walau saat tidur, pikirku. Seketika bulu romaku meremang, jantungku berdebar. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain diam dan berdoa di dalam hati. Di saat aku tengah ketakutan, terdengar di telingaku suara seseorang berbicara dengan pelan, namun jelas di telingaku. Jangan takut, kan ada suci. Seketika lampu di ruangan itu hidup kembali. Sosok putih yang duduk di kursi belajarku pun tak terlihat lagi. Hanya menyisakan aroma wangi pandan, yang perlahan aroma itu pun hilang. Keringat dingin mengucur dari keningku, memikirkan kejadian yang baru saja aku alami. Namun kembali pikiranku menerawang ke dalam kisah hidup yang kualami saat itu. Beginilah rasanya jadi orang susah, namun punya cita-cita untuk hidup lebih baik. Kejadian menyeramkan yang baru saja kualami tidaklah lebih seram dari nasibku. Di luar sana hujan mulai reda dan menyisakan rintik hujan. Seakan merasakan kepedihan hidupku. Aku beranjak berdiri, lalu aku membuka pintu keluar. Kulihat di luar sana hanya kegelapan malam, serta rintik hujan membasahi bumi ini. Entah mengapa aku merasa gelisah yang teramat sangat saat itu. Aku keluar dan menutup serta mengunci pintu. Lalu kulangkahkan kakiku menyelusuri jalan kota yang terasa sepi. Mungkin karena baru saja hujan deras, hingga banyak orang memilih berdiam diri di rumah, pikirku. Entah apa yang membawa jiwaku hingga aku tak peduli dengan gelapnya malam dan dinginnya rintik hujan yang terus membasahi tubuhku ini. Kaki melangkah namun tak tahu kemana arah dan tujuan. Singkat cerita, tanpa kusadari, langkah kaki ini membawaku ke sebuah lapangan dekat terminal. Kulihat dari jauh ada cahaya lampu di atas sebuah panggung. Hingar-bingar suara musik, serta kerumunan banyak orang. Untung saja pada masa itu gak ada corona. Aku terus melangkah mendekati panggung itu, dan ternyata sedang ada panggung musik. Perayaan hari besar pada saat itu. Kulihat satu persatu penampilan penyanyinya. Tiba-tiba saja hatiku berkata, kenapa ya penyanyi-penyanyi itu disenangi banyak orang? Padahal suaranya biasa aja, tampangnya pun biasa juga. Tapi begitu banyak penonton bersorak-sorai, bahkan tangan mereka meminta bersalaman dan ada yang nyawer. Beda hal dengan aku yang hari-hari hanya jadi bahan hinaan. Kalau penyanyi itu bisa, kenapa aku tidak? Demikian batinku berkecamuk. Aku bagai mendapat sugesti yang membuat aku semangat. Saat itu juga aku memutuskan untuk pulang dengan langkah penuh keyakinan. Hari demi hari aku jalani hidup ini dengan segala warna kehidupan, hingga pada suatu hari ketika jam kantor sudah tutup, tinggal 1-2 orang pegawai yang masih bekerja. Ada seorang pegawai kehutanan itu yang bernama Pak Subagio. Beliau sangat baik padaku. Sambil bekerja, beliau memutar radio. Aku pun saat itu mulai bersih-bersih kantor. Seperti biasanya, itu tugasku. Di saat aku sedang merapikan ruangan beliau, terdengar olehku. Penyiar radio mengumumkan
bahwa dalam waktu dekat ada event lomba nyanyi dangdut di Pekanbaru dengan biaya pendaftaran sebesar Rp25.000. Pak Bagio fokus mendengar suara radio itu juga. Tiba-tiba beliau bertanya kepadaku, "Serius amat dek dengerinnya? Kenapa? Adek mau ikut lomba nyanyi?" Demikian beliau bertanya kepadaku. Aku tergagap mendapat pertanyaan yang tiba-tiba itu. Sepertinya nggak bisa pak, jawabku sambil meneruskan kembali pekerjaanku. Loh, kenapa nggak bisa? Kan hitung-hitung cari pengalaman, siapa tahu ada rezekinya, sambungnya. Iya sih pak, cuma kan harus bayar uang pendaftaran, belum lagi ongkos kesananya. Kalau makan mah bisa nahan-nahan aja pak, jawabku. Sesaat Pak Bagio termenung seperti menyimak ucapanku. Oh gitu, ya udah gini aja. Kalau adek mau ikut aja, nanti bapak kasih biayanya. Mendengar penawaran beliau, jujur, aku merasa tidak percaya. Lalu aku dekati beliau yang tengah bekerja, kurai tangannya dan kucium tangannya sebagai rasa terima kasihku atas kebaikannya. Makasih banyak ya pak, ucapku kepada beliau. Iya sama-sama, tapi adek harus belajar dan latihan dari sekarang, biar ketika lomba sudah lancar dan tidak canggung lagi, jawabnya dan menyarankan agar aku berlatih. Singkat cerita, tibalah saatnya aku naik ke panggung festival itu. Jujur, jantungku berdebar melihat banyaknya penonton. Ratusan pasang mata tertuju ke arahku, seakan hendak menguliti sekujur tubuhku. Aku berdoa dalam hati, ya Allah, berilah aku kekuatan dan kemudahan. Musik dimulai dan tiba saatnya aku bernyanyi dengan lagu yang sudah ditentukan. Ketika jeda nyanyi dalam lagu, aku merasa tidak percaya melihat respon para juri dan penonton. Mereka begitu antusias melihat dan mendengar suara dan penampilanku saat itu. Singkat cerita, acara selesai dengan hasil alhamdulillah, aku menjadi juara 1. Aku bersujud syukur. Setelah pembagian piala dan hadiah lainnya, aku turun dari panggung. Tiba-tiba saja ada seorang pria masuk, tergolong muda. Dia menghampiriku dan menyalamiku serta memberi selamat. Selamat ya mas, dan selamat datang di dunia hiburan, ucapnya sambil tersenyum ramah. Oh iya bang, terima kasih, jawabku. Oh iya mas, bisa kita duduk sebentar? Ada yang mau saya bicarakan, sambungnya seraya mengajakku duduk di kursi yang ada di tempat itu. Singkat cerita, ternyata pria itu seorang I.O. yang biasa menyelenggarakan panggung hiburan dengan artis ibu kota di berbagai daerah. Oh iya mas, nama saya Andi. Saya sengaja datang di event ini untuk mencari penyanyi-penyanyi daerah untuk mendampingi artis ibu kota. Jadi saya memilih mas. Gimana? Bisa nggak? Ujar Bang Andi. Wah, aku merasa tidak percaya dengan semua ini. Pikiranku berkecamuk antara rasa senang dan ragu. Tapi bang, saya kan bukan penyanyi. Saya cuma kebetulan saja bisa dapat juara dalam lomba tadi, jawabku ke Abang Andi sedikit ragu. Namun Bang Andi tetap memilihku untuk mendampingi artis ibu kota, yang saat itu artis ibu kotanya Teh Cucu Cahyati, penyanyi mabuk dan judi. Singkat cerita, sejak saat itu sambil sekolah aku aktif menyanyi dari panggung ke panggung hiburan. Pundi-pundi rupiah pun mulai aku kumpulkan, hingga aku bisa beli pakaian bagus, sandal, sepatu bagus, dan aku pun bisa menyewa rumah sendiri dan tidak numpang tinggal di kantor kehutanan lagi. Melihat penampilan serta keuanganku membaik, teman-temanku di sekolah berubah 180 derajat. Mereka menjadi baik kepadaku, tak ada lagi hinaan yang biasa dilontarkan kepadaku. Terkadang aku tertawa getir melihat kehidupan yang menurutku tidak adil ini. Mengapa kebahagiaan dan perlakuan baik hanya berlaku bagi orang yang punya uang saja? Hidup di dunia hiburan ternyata tidak seindah yang kita lihat. Banyak tantangan dan rintangan, bahkan persaingan sesama penyanyi, hingga hal mistik. Namun aku harus siap menghadapinya. Aku harus profesional. Walau di dunia hiburan ini bagiku hanya sementara dan targetku sampai tamat sekolah saja, dan aku ingin pekerjaan yang tetap,
sesuai dengan cita-citaku. Pada suatu hari sepulang dari sekolah, kuliah di depan rumah kontrakanku. Sebuah mobil sedan terparkir berwarna hitam dan berdiri seorang pria di teras kontrakanku itu. Setelah memarkirkan sepeda motor kesayanganku, aku pun menghampiri pria itu dan menyapanya. "Maaf bang, cari siapa ya?" Pria itu berpaling kepadaku. "Saya cari rumahnya Daya, dek," jawab pria itu. Namun tiba-tiba pria itu menyalamiku dengan tertawa riangnya. "Aduh, rupanya dicari ini orangnya. Wah, Bang Andi rupanya." Kami pun bersalaman dan ternyata pria itu Bang Andi yang dulu pernah kontrak nyanyi dengan Teh Cucu Cahyati. "Ayo masuk bang." Aku pun mempersilahkan Bang Andi untuk masuk. Singkat cerita, kedatangan Bang Andi ternyata ngajak kerja sama lagi. Show dengan artis ibu kota lagi. Alhamdulillah, pikirku senang. Jadwal show pun tiba dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar di semua daerah. Namun ada hal yang lebih menarik selain show itu. Aku sempat ngobrol dengan artis itu ketika di belakang panggung. "Dek, udah berapa lama nyanyi?" Artis itu bertanya kepadaku. Artis itu emang ramah dan sepertinya baik, karena sudah banyak artis ibu kota yang show bareng denganku. Bermacam-macam pula karakternya. "Wah, saya mah masih baru teh," jawabku dengan jujur. "Dek, jadi penyanyi itu gak cukup dengan memiliki suara bagus aja loh, tapi perlu juga pemanis." Demikian cerita artis itu panjang lebar. Aku hanya manggut-manggut mendengar cerita artis itu. "Kalau Dayat mau, ntar teteh tunggu ya di Bandung." Lalu artis itu memberikan alamat serta nomor teleponnya. Singkat cerita, aku berangkat dari Pekanbaru ke Bandung dengan tujuan menjumpai artis itu. Setelah sampai di Bandung dan berjumpa dengan beliau, aku dibawa ke Sukabumi. Lumayan jauh juga dari Bandung ke Sukabumi. Di suatu tempat aku dipasangi pemanis itu yang ternyata susuk. Setelah itu aku dibawa ke suatu daerah yang ada goanya. Di sana aku diajak masuk yang terlebih dahulu menjumpai kuncenya. Setelah berbincang dengan kuncenya, serta diharuskan membeli sesajen 1 nyiru yang isinya ada sate 3 tusuk, kelapa muda, telur ayam kampung 3 butir, bunga dan lainnya. Setelah semua selesai dan cukup segala syaratnya, aku pun dibawa masuk ke dalam goa itu. Jantungku berdebar ketika mulai memasuki goa itu. Kusapukan pandangan mataku ke semua sudut goa itu. Bulu romaku tak ada hentinya terus meremang. Decit suara kelelawar yang bergelantungan di setiap sudut goa, sehingga menambah suasana terasa sangat menyeramkan. Setiap langkah dan pergerakanku terasa seperti dalam pengawasan sesuatu yang tak aku ketahui. Tiba-tiba saja, si kuncen menghentikan langkahnya, sehingga aku yang tidak fokus melangkah, tubuhku sedikit menabrak kuncen itu yang di tangannya membawa obor sebagai penerangan. Lalu kuncen itu berbalik menghadap ke arahku yang sedari tadi mengikutinya dari belakang. Lalu kuncen itu berbicara padaku dengan suara berbisik. "Ujang, jangan lupa di sini jangan baca-baca ayat suci, harus pasrah." "Siap mang," jawabku singkat. Singkat cerita, aku diajak kuncen duduk bersila di sudut goa itu, menghadap ke satu arah lorong goa yang gelap. Kuncen menaruh nyiru yang berisikan sesajen di hadapannya, lalu membakar menyan. Tercium aroma dari asap kemenyan yang terbakar itu, sehingga menambah suasana semakin mencekam. Dengan mata terpejam, ia membaca mantra. Dadaku semakin berdebar tatkala ku dengar dari lorong gelap itu seperti suara endusan. Ya, suara itu mengendus-endus kasar. Aku berusaha untuk tenang walau sulit rasanya. Tiba-tiba saja, obor yang hanya satu-satunya sebagai penerangan itu padam. Aku sangat terkejut. Dengan secara tiba-tiba, obor itu padam. Saking terkejut tanpa aku sadari, tubuhku terlonjak ke depan dan lagi-lagi aku menabrak kuncen itu. Di kegelapan dalam goa yang pengap, aku mendengar seperti sesuatu yang besar tengah makan dengan lahap, serta dengusan nafas kasar.
Aku benar-benar takut hingga tanpa aku sadari. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Dalam hatiku, aku beristighfar dan berdoa. Terdengar suara auman yang bukan hanya menggetarkan jantungku saja, tapi gua itu pun merasa hendak runtuh akibat suara aumannya. Setelah suara auman harimau itu berhenti, seketika obor menyala kembali. Suasana di dalam gua itu kembali terang. Dengan tubuh gemetaran, kembali aku beristighfar karena melihat Nyiru sajian yang tadi di hadapan Kuncen. Astagfirullah. Nyiru yang tadi penuh dengan sesajian tersusun rapi kini sudah ludes dan berantakan. Belum hilang rasa takutku, kembali aku dikejutkan oleh suara bentakan. Kuncen itu membentakku dengan muka marah serta tatapan tajam. Gusti bejaanku aing, ulah bebacaan. Iya mang, aku lupa, jawabku gugup karena ketakutan. Kuncen itu tak menjawab. Ayo keluar, ajaknya dengan marah. Seraya ia melangkah keluar goa. Aku hanya diam dan mengikutinya dari belakang dengan rasa tak menentu. Singkat cerita, setibanya di luar goa aku ditemui sang artis yang membawaku ke tempat itu, yang sebelumnya aku lihat Kuncen telah berbicara dengannya. Dengan senyum, ia berkata kepadaku, "Dek, sepertinya dek gagal, gak apa-apa ya?" ujarnya kepadaku. Iya teh, gak apa-apa. Mungkin bukan jalan saya teh untuk pasang susuk. Maaf ya teh, saya sudah merepotkan teteh, jawabku merasa tak enak kepadanya. Gak apa-apa, jadi gimana nih? Tanyanya kepadaku. Ya udah teh, besok saya pulang saja ke Pekanbaru, jawabku. Akhirnya aku dan artis itu pergi dari daerah itu dan aku diantar ke hotel di mana aku menginap. Terlebih dahulu aku dibawa belanja. Aku dibelikan beberapa style pakaian bagus. Maklumlah, artis banyak uangnya. Setelah di hotel kami berpisah. Tidak lupa beliau membayarkan hotel serta memberiku ongkos pulang. Dek, teteh tinggal di sini saja ya. Jangan lupa nanti kabarin kalau sudah sampai di Pekanbaru, ucapnya kepadaku seraya memelukku. Iya teh, makasih banyak ya teh. Saya sudah merepotkan teteh. Teteh baik sama saya. Mbak repot kok, teteh kan dapat libur seminggu. Singkat cerita akhirnya kami berpisah. Keesokan harinya aku pun kembali ke Pekanbaru. Walau aku gagal melakukan ritual itu, namun aku merasa sangat senang bisa bertemu dengan artis itu. Bahkan aku dibelikan pakaian bagus serta dikasih uang. Mungkin Allah menyayangiku dan menjaga hidupku agar tidak terjerumus ke dunia kesyirikan. Setibanya di Pekanbaru, aku langsung pulang ke rumah. Assalamualaikum, ucap salamku ketika di depan pintu rumah. Waalaikumsalam. Terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. Kudengar suara bapak yang menjawab salamku tadi dan pintu rumah terbuka. Benar saja, bapak yang membukakan pintu. Bukan sambutan kangen dengan senyum mengembang ketika anaknya pulang dari jauh, justru bentakan yang aku dapatkan dari beliau. Apa-apaan kamu ini? Jangan masuk, diam kamu di sana, ujarnya dengan mata menjelim, tanda marah kepadaku. Sontak aku terkejut. Mendapati situasi seperti itu, aku hanya diam tak bergerak. Karena aku tahu betul bagaimana beliau. Bapakku masuk kembali ke dalam rumah. Dan tak lama berselang, beliau kembali menemuiku di depan dengan segelas air putih di tangannya. Nih, minum dulu, lalu sisanya kamu buat cuci muka. Tanpa berani membantah atau hanya bertanya, aku menuruti perintahnya. Baru saja aku hendak meminum air putih di gelas itu, kembali aku mendapatkan hentakan. Baca bismillah dulu, main glek aja. Aduh, apa salahku ini, pikirku. Namun aku hanya diam dan menurutinya. Singkat cerita, dengan diawali bismillah, akhirnya air itu aku minum. Lalu sisanya aku basuhkan ke wajahku. Hawa dingin terasa segar di tubuh serta wajahku. Tiba-tiba, ada sesuatu terasa di wajahku, seperti ada gigitan semut di beberapa titik. Ku coba kusapukan telapak tangan ke wajahku dan astagfirullah, ternyata susuk yang aku pasang ketika di Cianjur pada keluar dan terjatuh. Kini baru aku sadari
Mengapa bapak marah dan menyuruhku meminum air putih yang diberinya kepadaku? Karena bapak tahu jika aku telah pasang susuk pengasihan. Ayo masuk, perintah bapak kepadaku yang saat itu hanya tertegun sambil mengelus wajahku sendiri. Di dalam rumah, ternyata Umi telah duduk di kursi. Umi memang tidak pernah ikut campur segala tindakan bapak dalam mendidik anak-anaknya. Aku duduk di hadapan bapak dan Umi. Dayat, bapak tahu apa yang Dayat lakukan di Jawa sana. Bapak kecewa kenapa Dayat tergiur dengan janji para jin. Mereka itu akan menyesatkanmu, nak. Tegur dan nasihat beliau kepadaku. Aku hanya tertunduk mendengarkan nasihat beliau dan menyesali segala perbuatan salah yang telah aku lakukan. Iya pak, Dayat minta maaf, tidak akan ulangi lagi, jawabku. Iya, beruntung Allah masih melindungimu. Kalau tidak, Dayat sudah terjerumus ke dalam kemusyrikan dan menyesali selamanya, sambungnya. Lalu aku beranjak dari dudukku, aku dekati bapak dan Umi, lalu aku bersujud di kaki mereka, memohon maaf atas kehilafanku. Aku tahu kesalahanku. Dengan susah payah bapak dan Umi mendidikku agar jadi manusia yang baik dan benar, tentunya di jalan Allah, tapi aku telah menyia-nyiakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Selesai. Sampai di sini dulu teman-teman. Memang sih cerita dari Kang Asep Hidayat itu ngena banget ya. Dan saya ucapin terima kasih buat Kang Asep Hidayat atau Kang Dayat ya. Dan tentunya teman-teman yang udah nyaksiin kisah ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.